Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Khairunisa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul PKWT dan PKWTT. Apa sih PKWT dan PKWTT itu? Nah, perbedaan PKWT dan PKWTT. PKWT yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Adalah kontrak kerja berjangka, biasanya untuk proyek atau pekerjaan sementara, maksimal 3 tahun, total 5 tahun termasuk perpanjangan. Hubungan kerja berakhir otomatis setelah jangka waktu habis. PKWT adalah perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Ini artinya kontrak kerja dibuat hanya untuk waktu tertentu dan berakhir secara otomatis setelah masa kontrak habis tanpa perlu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ciri-ciri PKWT yaitu bersifat sementara atau musiman seperti proyek, pekerjaan harian, atau kegiatan yang sifatnya tidak tetap dan harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. Maksimal jangka waktunya, awal kontrak maksimal 3 tahun, dapat diperpanjang 1 kali maksimal 2 tahun. Total maksimal masa kerja yaitu 5 tahun, tidak ada masa percobaan kerja dalam PKWT. Contoh pekerjaan PKWT yaitu pekerjaan proyek konstruksi, event atau promosi musiman, dan pekerjaan pengganti karyawan yang sedang cuti panjang. Baik, lanjut. Untuk PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu kontrak kerja tetap tanpa batas waktu tertentu. Hubungan kerja berakhir jika pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai prosedur hukum. PKWTT adalah perjanjian kerja tanpa batas waktu, yang sering disebut sebagai kontrak kerja tetap. Pekerjaan dalam kontrak ini dianggap sebagai karyawan tetap perusahaan. Ciri-cirinya yaitu berlaku tanpa batas waktu, kecuali berakhir karena PHK, pensiun, mengundurkan diri, atau meninggal dunia. Dapat dimulai dengan masa percobaan kerja maksimal 3 bulan, dan selama masa percobaan harus tetap diberikan upah, dan cocok untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan berkelanjutan. Proses pemutusan hubungan kerja yaitu PHK. Yang pertama harus dilakukan dengan alasan yang sah, misalnya efisiensi, pelanggaran berat, dan lain-lain. Yang kedua, harus mengikuti prosedur hukum, termasuk pemberian pesangon dan hak-hak lainnya sesuai dengan undang-undang. Contoh pekerjaan PKWTT yaitu posisi administrasi kantor. Yang kedua, staf keuangan atau SDM. Yang ketiga, pekerjaan tetap di pabrik atau perusahaan yang operasionalnya berlangsung terus-menerus. Selanjutnya, syarat subjektif PKWT. Kapasitas hukum, artinya kedua pihak harus cakap hukum. Ini berarti mereka harus sudah dewasa, biasanya minimal 18 tahun, berakal sehat, dan tidak berada di bawah pengampuan atau perwalian. Yang kedua, kebebasan berkehendak. Perjanjian harus dibuat tanpa paksaan, tekanan, atau ancaman dari pihak manapun. Pertama, kapasitas hukum adalah kemampuan seorang secara hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian kerja. Dalam hal ini, kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja, harus memenuhi syarat hukum agar perjanjian dianggap sah dan mengikat. Syarat-syarat memiliki kapasitas hukum yaitu usia dewasa, umumnya minimal 18 tahun, atau sudah menikah meskipun belum 18 tahun. Yang kedua, berakal sehat, tidak mengalami gangguan mental atau kejiwaan, yang mengalami kemampuan berpikir dan memahami isi perjanjian. Yang ketiga, tidak di bawah perwalian atau pengampuan, artinya orang tersebut tidak sedang dalam pengawasan hukum karena tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Contoh, jika seseorang berusia 17 tahun dan belum menikah, maka ia belum cakap hukum untuk menandatangani perjanjian kerja tanpa izin dari wali atau orang tua. Adapun kebebasan berkehendak adalah prinsip bahwa perjanjian harus dibuat atas dasar kesadaran, kemauan sendiri, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Ini menjamin bahwa kedua belah pihak membuat perjanjian secara sukarela.
Hal-hal yang membatalkan kebebasan berkehendak yaitu paksaan fisik atau psikologis. Yang kedua, ancaman. Contohnya, kalau tidak tanda tangan, kamu akan dilaporkan ke polisi. Yang ketiga, penipuan atau manipulasi informasi. Yang keempat, tekanan dari atasan atau pihak lain. Akibat hukum jika tidak dipenuhi, jika terbukti salah satu pihak menandatangani perjanjian karena terpaksa atau ditipu, maka perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan oleh pengadilan. Contoh, jika seorang karyawan dipaksa menandatangani kontrak kerja dengan ancaman akan dipecat tanpa pesangon, maka perjanjian itu tidak sah secara hukum. Simpulannya, agar suatu perjanjian kerja sah dan berlaku harus memenuhi dua unsur penting ini. Yang pertama, kapasitas hukum. Kedua pihak harus cakap hukum, dewasa, sehat, dan tidak dalam pengampuan. Yang kedua, kebebasan berkehendak, tidak ada unsur paksaan, tekanan, atau penipuan saat perjanjian dibuat. Baik, selanjutnya hubungan kerja dan PKWT. Hubungan kerja adalah ikatan hukum antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja atau perusahaan yang timbul karena adanya perjanjian kerja. Ikatan ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dasar hukumnya yaitu hubungan kerja ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan serta peraturan turunannya. Syarat terbentuknya hubungan kerja, unsur utama. Yang pertama, adanya pekerjaan. Pekerja melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, adanya perintah. Pekerjaan dilakukan atas perintah dan di bawah pengawasan pemberi kerja. Yang ketiga, adanya upah. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, pekerja menerima gaji atau upah. Setelah perjanjian kerja disepakati oleh kedua pihak dan memenuhi unsur-unsur di atas, maka secara sah terbentuk hubungan kerja. Selanjutnya, relevansi PKWT. PKWT adalah hubungan kerja namun dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Hubungan kerja berakhir otomatis setelah jangka waktu tersebut kecuali diperpanjang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, PKWT adalah hubungan kerja namun dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Baik, selanjutnya ada contoh surat perjanjian kerja waktu tertentu atau bisa disebut PKWT. Di sini ada pihak pertama yaitu pemberi kerja dan yang kedua adalah pekerjanya. Adapun ketentuan-ketentuannya sebagaimana dari pasal 1 sampai pasal 10 yang harus disepakati oleh pekerja. Selanjutnya, sebelum kita menandatangani surat perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT tersebut, kita lihat dan baca terlebih dahulu apa saja pasal yang terdapat dalam surat perjanjian kerja waktu tersebut. Baik, selanjutnya analisis etika PKWT, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja K3, gaji dan tunjangan layak, anti diskriminasi, pelatihan dan pengembangan. Adapun aspek etis yang membutuhkan penyelidikan. Yang pertama, jam kerja dan lembur. Kedua, kondisi kerja, kualitas dan keamanan produk juga. Baik, selanjutnya tugas admin packing. Tugasnya yaitu pengelolaan dan verifikasi data packing, pelaporan aktivitas packing, pengelolaan stok bahan packing, administrasi dan koordinasi, dan juga perawatan peralatan sederhana. Selanjutnya, keterampilan admin packing, yaitu kelancaran proses packing, mengkoordinasikan dan memastikan efisiensi proses packing. Ketersediaan bahan packing, yaitu memantau dan memastikan ketersediaan bahan packing yang cukup. Adapun kepatuhan produser, yaitu mematuhi semua prosedur dan peraturan perusahaan terkait packing. Dan kualitas kerja, menjaga kualitas kerja yang tinggi dan bebas kesalahan. Kebersihan dan kerapian area kerja, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian area kerja. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya berharap informasi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.